Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aprilia Fik Aziza. Di sini kita akan membahas materi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi dan menimpa seorang pemuda asal Aceh bernama Imam Mashkur yang telah dibunuh dan diculik oleh oknum TNI. Lalu, bagaimanakah kronologinya? Mari kita bahas bersama-sama. Mengenaskan harus menimpa pemuda asal Aceh bernama Imam Mashkur. Pemuda asal Aceh ini tewas di tangan oknum Pas Pampres yang tega menculik dan menganiaya Imam hingga tak bernyawa. Kasus ini pun pertama kali terungkap usai jasad Imam ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat pada Jumat 18 Agustus 2023 lalu. Jasad Imam pun ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan dengan luka dan bengkak di sekujur tubuh selayaknya korban penganiayaan fisik. Hal ini pun kini sedang ditangani oleh Pomdam Jaya, Jayakarta karena pelaku diduga merupakan anggota TNI yang ditugaskan sebagai Pas Pampres. Dalam kasus ini, ada 3 anggota TNI yang terlibat, yakni anggota Pas Pampres yang berinisial Praka RM, 2 lainnya adalah Praka HS, anggota dari Direktorat Topografi TNI AD, dan Praka J dari Kodam Iskandar Muda. Selain itu, 3 warga sipil turut terlibat, salah satunya bernama ZS yang merupakan kakak ipar dari Praka RM. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadis Penat, Brigjen Hamim Tohari mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan penculikan yang disampaikan oleh keluarga Imam ke Polda Metro Jaya pada 14 Agustus 2023 lalu. Diketahui, Imam merantau ke Jakarta pada 1 tahun yang lalu. Ia bekerja di sebuah ruko kosmetik, akan tetapi penjualan kosmetik hanyalah alibi saja. Ruko tersebut ternyata menjual obat-obatan terlarang, di antaranya tramadol, di mana tramadol ini sejenis dari narkotika. Kronologi penculikan berawal dari ada salah satu warga, yaitu salah seorang saksi mengatakan Imam diculik di tokonya di Jalan Sendratek RT 2 RW 6 Kelurahan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Sabtu 12 Agustus 2023 sore lalu. Ia saat itu melihat Imam sedang dipiting oleh orang tak dikenal dengan postur tubuh yang besar, tegap serta rambut cepak. Beberapa warga sempat berusaha untuk melerai perselisihan tersebut. Namun, mereka batal melerai setelah orang tak dikenal itu mengaku dari anggota kepolisian. Belakangan terungkap, saat itu tidak hanya Imam saja yang dibawa oleh anggota TNI yang berpura-pura menjadi anggota polisi tersebut. Irsyad mengatakan ada 1 warga lain yang diculik korban. Korban penculikan ini juga merupakan pedagang obat seperti Imam. Korban belakangan dilepas oleh para pelaku karena kondisinya yang sudah susah bernafas. Fauziah, ibu korban Imam, mengaku mendapat telepon dari pelaku yang meminta uang tebusan sebesar 50 juta saat Imam diculik. Dia atau Imam ini menelpon dan bilang kepada ibunya, "Bu, kirim uang 50 juta." Fauziah menyebut pelaku juga mengirimkan video penyiksaan Imam ke keluarganya. Para pelaku mengancam akan membunuh korban jika tidak segera mengirimkan uang tebusan. Sementara itu, bukti dugaan pembunuhan Imam Mashkur juga terungkap dari beredarnya foto berita acara penyerahan mayat di RSPAD Jakarta Pusat oleh polisi militer Kodam Jayakarta pada 24 Agustus 2023 lalu. Dalam surat tertanggal 22 Agustus 2023 itu menuliskan adanya tindak pidana perampokan kemerdekaan seseorang, pemerasan, dan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diduga dilakukan oleh Praka RM. Praka RM diketahui berdinas di Kesatuan Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan Pas Pampres. Bukti tersebut semakin membuat terang misteri yang mana juga kuat oknum anggota TNI tersebut melakukan aksi penculikan dan penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut Fadli, penyelesaian kasus ini sangat ditunggu oleh masyarakat karena perbuatan yang sangat kejam harus ditindak dengan pemecatan dan seperti kata Panglima TNI, dihukum mati, kata dia. Fadli Zun pun mendorong adanya pengusutan hukum yang cepat, adil, dan transparan untuk memberikan keadilan kepada para korban dan masyarakat.
Diketahui, kasus ini sudah ditangani oleh militer Kodam Jayakarta, Komandan Pasukan Pengaman Presiden atau Pas Pampres, Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Bay mengatakan satu anggotanya tengah ditahan atas dugaan keterlibatan penganiayaan tersebut. Jadi, dalam kasus ini, keluarga korban melaporkan dugaan tindak pidana dan penculikan Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 328 dan atau pasal 333 KUHP dan atau 351 KUHP. Laporan tersebut dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2023 lalu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan materi atau pada kasus kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Teman-teman bisa menambahkan ataupun mengoreksi dalam komentar di bawah ini.